Oke, ya, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan coba ringkaskan. Sebenarnya bukan ringkaskan ya, tapi saya mengambil kesimpulan atau evaluasi dari eh, diskusi yang Bapak Ibu sudah lakukan selama 1 minggu ini. Dan saya akan lihat satu persatu, satu pelajaran dan satu setiap pertanyaan yang diberikan gitu ya. Mungkin dari situ kita akan bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama. Belajar dari latar belakang Paulus sebelum percaya, simpulkan karakter dan pengalaman positif apa yang Saulus miliki yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan pelayanannya ke depan. Nah, kalau saya gabungkan ini dari semua kelas gitu ya, ini ada kualitas dari karakter Paulus yang Paulus miliki sebelum dia bertobat. Jadi Bapak Ibu memang ada peserta yang agak salah salah tangkap ya bahwa Paulus itu sudah jadi Kristen lalu jadi Yahudi lalu jadi Kristen lagi, tidak. Eh, Paulus itu orang Yahudi asli dan dia punya agama Yudaisme dan itu disitulah dia lahir dan mengerti tentang apa namanya tentang perjanjian lama gitu ya. Ya. Nah, ini sifat-sifat karakternya nih. Rajin, pintar, terpelajar, punya kemauan kuat, teguh, tidak mudah goyah, gigih, berani, punya kualitas pemimpin, berkomitmen tinggi, pendirian kuat, watak yang keras, fanatik, fasih bahasa, bersemangat, tidak mudah menyerah, seorang pejuang, taat pada agama Yahudi, disiplin, tahan menanggung kesulitan, punya jaringan sosial yang luas, perfeksionis, visioner, konsisten, berintegritas, berdedikasi, loyal, pandai mengajar, percaya diri, tegas, radikal, radikal dalam tanda kutip bagus gitu ya, maksudnya sempat didiskusikan di kelas juga tentang istilah radikal ini. Lalu jujur dan punya ambisi, memang dikatakan ambisius. Saya kira ada beda ya antara ambisi dan ambisius. Punya ambisi bagus, semua orang termasuk orang Kristen harus punya ambisi, tapi tidak boleh ambisius, artinya mengejar dengan segala cara, menghalalkan semua cara, tidak gitu ya. Nah, saudara kalau lihat kualitas ini ada di satu orang, saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya dia. Ini belum percaya Tuhan loh, itu sudah punya kualitas yang segini bagus gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada dari kualitas ini yang saudara tidak setuju gitu ya, tapi ini adalah rangkuman yang saya ambil dari semua kelas, ini pendapat teman-teman semua gitu ya. Adakah yang tidak setuju? Kalau ada yang tidak setuju, wah mungkin ada beberapa. Tapi kalaupun ada yang tidak setuju beberapa, ini kualitas luar biasa dimiliki oleh satu orang. Saudara, kalau saudara punya teman, punya kualitas yang seperti ini, saudara mau mau apakan dia? Mau dijadikan apa nih? Langsung jadi pemimpin ya. Luar biasa. Nah, ini ada satu komentar dari peserta yang saya kira sangat bagus sekali ya. Semua kemampuan dan pencapaian yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada yang mubasir. Sekalipun Paulus belum percaya Tuhan, tapi Tuhan sudah memberikan karakter yang luar biasa bagi Paulus dan ini merupakan persiapan yang Tuhan pakai untuk Paulus nanti menjadi orang yang memang Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua diberikan kemampuan kualitas yang baik. Mungkin tidak semuanya baik, tapi paling tidak pasti ada yang baik, ada beberapa yang baik gitu ya. Dan itu Tuhan bisa pakai. Dan tidak ada yang tidak punya kualitas yang tidak baik, pasti ada gitu ya. Karena itu pengalaman saudara, pencapaian saudara, walaupun dulu sebelum saudara terima Tuhan itu tidak ada yang mubazir, itu merupakan persiapan yang Tuhan berikan untuk saudara bisa dipakai Tuhan di masa yang akan datang. Jadi lengkapi diri saudara sebanyak mungkin seperti Paulus ini, sehingga ketika Tuhan panggil dia, dia siap dipakai. Ya, ini saya kira luar biasa penemuan dari teman-teman semuanya. Yang kedua, ya, menurut Anda faktor-faktor kunci apa yang mendorong pertobatan Paulus dan apakah pertobatannya mengubah cara dia memandang dunia? Berikan contohnya, gitu ya. Ini adalah beberapa saya ringkaskan dari pendapat teman-teman semuanya. Yang jelas, yang paling banyak apa memberikan pendapat itu adalah pendapat tentang perjumpaannya dengan Yesus, yaitu ketika ada di dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, itu saya sangat-sangat setuju ya untuk itu ya.
Dan ada beberapa ini saya kumpulkan, tidak semuanya mungkin uh, apa namanya melihat kualitas ini, tapi faktor ini, tapi saya pikir ini sangat bagus untuk kita bisa jadikan pertimbangan. Yang jelas dia mau mendengar Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus menegur dia gitu ya, dan apa Kristus sendiri yang menolong dia dengan kalimat yang sangat jelas, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, dan Paulus mau mendengarkan itu. Itu saya kira Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya, ya. Juga faktor kerendahan hati. Dia mau mendengarkan Ananias dan juga mau taat ketika Ananias menjelaskan kepada Paulus siapa dia dan apa tugas dia untuk bertemu dengan Paulus gitu ya. Ini merupakan salah satu juga Paulus punya kerendahan hati untuk mau mendengar orang lain, bahkan orang yang bukan seagama dengan dia gitu ya. Uh, Kemudian juga karena kelemahan tubuh, ini salah satu faktor juga bahwa Paulus buta dan dia merasa hopeless gitu ya karena nggak bisa melihat apapun, dan ini juga mendorong dia untuk pasrah gitu ya, atau paling tidak melihat bagaimana Tuhan memberikan kelemahan tubuh untuk dia bisa punya hati yang mau untuk taat pada Tuhan, gitu ya. Kemudian juga mau mencari kebenaran. Walaupun sebelumnya dia mencari kebenaran, tapi apa yang dia dapat itu kebenaran dari Yudaisme adalah kebenaran yang salah. Tetapi ketika dia ditegur oleh Roh Kudus, ditegur oleh Kristus sendiri, dia mau gitu mencari kebenaran dengan berpuasa dan belajar. Jadi setelah dia menjadi buta, 3 hari dia tidak makan, tidak minum, itu menunjukkan bahwa dia punya satu kerinduan untuk tahu dan benar-benar melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kemudian kecerdasan. Saya kira ini juga salah satu faktor yang menolong ya, karena uh, ketika diberikan penjelasan oleh Ananias, dia bisa dengan cepat memahami, terkhusus dia bisa merelasikan itu dengan prinsip perjanjian lama yang dia sudah tahu. Kemudian Tuhan juga memberikan penolong. Ini juga salah satu faktor yang menolong Paulus untuk bertobat ya, itu Tuhan memberikan penolong yaitu Ananias. Kemudian yang jelas dari semua ini Tuhan memberikan belas kasihan kepada Paulus sekalipun dia sudah menganiaya. Jadi ini kesimpulan dari beberapa teman, Allah lah yang mengubah hidup Paulus menjadi 180 derajat berbalik gitu ya. Benar-benar ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia bertobat dan dia memandang dunia dengan cara yang sangat-sangat berubah. Dia melihat dunia dengan pandangan Kristus, bukan dengan pandangan diri. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, belajar dari latar belakang Paulus gitu ya. Simpulkan karakter, pengalaman positif apa yang Paulus miliki yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan pelayanannya ke depan. Maksudnya perjalanan misi Paulus yang, sorry. Sorry, ini pertanyaan salah ya. Nanti saya ubah. Oke, ini pertanyaan ketiga lah tentang tujuan misi pertama, perjalanan misi Paulus yang pertama, dan strategi apa yang Paulus pakai untuk keberhasilan Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama. Jadi tujuan misi yang pertama, saya kira hampir semua peserta setuju, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bangsa-bangsa bukan Yahudi dan juga bangsa Yahudi. Nah, ada beberapa yang mengatakan bangsa-bangsa bukan Yahudi saja. Tapi saya lihat beberapa peserta juga mengatakan bukan bangsa bukan Yahudi saja, tapi juga bangsa Yahudi. Ya, strategi yang Paulus pakai untuk menjamin pelayanan misinya berhasil adalah dengan membina hubungan dengan jemaat Antioquia sebagai pengutus. Jadi ini rasa penundukan diri kepada gereja oleh Paulus dan Barnabas, dan ini sangat menolong karena jemaat Antioquia lah yang berdoa bagi mereka selama mereka pergi melakukan penginjilan. Mereka juga yang memberikan dana pastinya ketika mereka pergi gitu ya. Jadi ini saya kira strategi yang bagus sehingga ketika pulang pun Paulus memberikan laporan, Paulus mempercayakan hidupnya dan keputusan jemaat untuk bersama-sama melayani Tuhan sekalipun yang pergi bukan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua strateginya adalah mengandalkan pertolongan Roh Kudus dengan doa dan puasa yang dilakukan. Beberapa peserta menyebutkan dengan jelas
Paulus berdoa dan berpuasa untuk pelayanan dia ini. Kemudian yang paling banyak teman-teman menjawab ini adalah strategi untuk memiliki tim pelayanan yang solid, ya. Ini sangat penting saya kira memang di dalam pelayanan kalau kita tidak punya kesehatian satu dengan yang lain akan sulit ya. Tapi ini memilih beberapa peserta mengatakan memilih teman pelayanan itu sangat penting, ya. Saya kira saya setuju sekali. Kemudian strategi yang lain adalah mengunjungi sinagog atau orang Yahudi dulu sebelum pergi ke bangsa-bangsa lain. Seperti testing the water gitu ya. Jadi Paulus tuh mengecek dulu apakah orang-orang Yahudi membuka hati untuk terima Kristus. Itu merupakan kerinduan dia karena dia juga mengasihi orang-orang sebangsanya gitu ya. Tetapi ketika orang Yahudi mulai menolak dan tidak percaya, maka Paulus tahu bahwa panggilan Tuhan itu sungguh apa betul gitu ya, bahwa dia harus pergi juga ke bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian mengunjungi kota-kota dan orang-orang yang penting. Ada beberapa peserta yang saya kira bagus sekali menunjukkan kota-kota mana yang dikunjungi Paulus dan itu kota-kota yang sangat penting pada zaman itu. Walaupun sekarang mungkin kota itu sudah tidak ada ya. Ya itu sangat bagus sekali bisa melihat kota-kota mana yang dikunjungi oleh Paulus. Kemudian juga bertemu dengan orang-orang penting. Baik itu tokoh masyarakat, baik itu pejabat gitu ya. Itu Paulus tidak pernah melupakan mereka karena itu merupakan satu strategi yang bagus sekali untuk menjangkau lebih banyak orang. Dan strategi yang lain adalah memberitakan kristosentris, sehingga orang yang mendengar itu harus mendengar Kristus, dan kalau mereka mendengar Kristus, pasti Tuhan akan bekerja, gitu ya. Kalau dia memberitakan diri sendiri, ya Tuhan pasti tidak akan memberikan kuasa, tidak akan memberikan berkat untuk pelayanannya. Tapi karena dia kristosentris, Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan mukjizat dan firman Tuhan bisa didengar oleh mereka dan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Ya. Kemudian strategi yang lain adalah merintis dan menetapkan para pemimpin, orang-orang yang sudah dimuridkan oleh Paulus, walaupun dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Tetapi Paulus melihat ini kepentingan karena Paulus tidak mungkin akan menetap di situ selama-lamanya. Jadi dia harus mempercayakan orang lokal untuk bisa memimpin dan dia mau mempercayai orang lokal untuk bisa memimpin. Itu saya kira strategi yang sangat bagus sehingga ketika Paulus pergi tetap semangat itu boleh tetap lanjut bisa jalan terus gitu ya. Kemudian yang ini strategi yang saya pikir ada beberapa peserta nggak melihat ya, tapi ada beberapa peserta yang melihat menyingkir atau menghindar apabila situasi tidak kondusif. Ya ini saya kira pro kontra ya. Ada peserta yang ya apa namanya harus diterabas, harus berani gitu ya. Tapi saya lihat dari strategi Paulus, dia tidak selalu lakukan itu. Bahkan di beberapa kali kita melihat dia justru menyingkir dan menghindari. Kemungkinan karena waktunya belum tepat gitu ya. Tapi pada akhir hidupnya Paulus tidak pernah menyingkir, menghindari, tetap dia akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi ini strategi ya. Jadi strategi itu nggak bisa seperti rumus, harus begini, harus begini. Lihat kondisi, lihat keadaan gitu. Dan Paulus memainkan itu dengan sangat bagus sekali sehingga ketika waktunya belum siap maka dia menghindar dari bahaya. Ya, kemudian terus memonitor orang-orang yang sudah dilayani. Ini satu strategi yang saya kira sangat baik sekali untuk diterapkan, terutama bagi gereja saat ini ya, ketika kita sudah melakukan KKR, melakukan penghijauan, jangan cuma dibiarin gitu ya, tapi terus dimonitor dan terus di follow up. Kemudian juga melakukan model pelayanan kontekstualisasi yang sangat bagus sekali. Ini strategi Paulus, karena Paulus punya keuntungan besar ya, dia sangat tahu sekali ilmu pengetahuan, terutama budaya Yunani, karena saat itu hampir sebagian besar dunia sudah dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Paulus bisa memakai itu dengan sangat luar biasa sehingga bisa menjangkau orang-orang yang Tuhan kehendaki. Ya, pelajaran ketiga. Kemudian keempat, telusuri sebab-sebab konflik perselisihan yang muncul antara Paulus dan komunitas-komunitas Yahudi dan bagaimana Paulus dan gereja mula-mula mengatasi hal ini. Jadi pertama adalah sebab-sebab konflik. Ya, hampir semua peserta setuju bahwa konflik terutama dengan ini komunitas Yahudi ya, pengajaran yang salah yang muncul di gereja yang mengharuskan orang Kristen bukan Yahudi untuk melakukan tradisi Yahudi sebelum menjadi Kristen. Jadi mereka mengatakan kamu akan sempurna kalau kamu juga melakukan tradisi.
kamu akan lebih sempurna kalau kamu melakukan tradisi. Jadi dia tidak menolak orang Yahudi Kristen menjadi Kristen, tapi itu dianggap belum sempurna, akan lebih sempurna lagi kalau namanya udah sempurna ya harusnya tidak boleh tambah apa-apa lagi ya. Tapi ini Injil plus. Jadi Kristus plus titik-titik ya, plus apa? Plus tradisi Yahudi. Kalau zaman sekarang bisa macam-macam ya, plus baptis, plus apa gitu ya, semua pengajaran-pengajaran yang sebenarnya bukan bukan syarat utama untuk seseorang diselamatkan, tetapi ditaruh di situ untuk menambah. Nah, bukan Kristus plus ya, tetapi ya Kristus titik. Nah, ini sebab-sebab konflik ini juga ada peserta yang mengatakan itu karena sifat orang Yahudi yang sombong, yang merasa superior dan juga eksklusif gitu ya, disebutkan oleh peserta. Saya kira itu memang betul gitu ya. Kemudian solusi yang Paulus dan gereja mula-mula. Paulus langsung gerak cepat menjelaskan kepada rasul-rasul yang di Yerusalem. Ini menunjukkan kepenundukan Paulus terhadap otoritas gereja. Karena Yerusalem adalah pusat dari gereja pada saat itu, gitu ya. Sehingga Paulus tidak mau, sekalipun dia mau bergerak cepat, tapi dia tidak mau melangkahi otoritas. Dia pergi lebih dahulu kepada rasul-rasul lain di Yerusalem. Kemudian mengusulkan untuk melakukan sidang, dan itu disetujui, dan bahkan Paulus menjelaskan dan menyaksikan apa saja yang sudah Paulus lihat dalam pelayanan dia, sehingga mereka bersidang dan mengambil keputusan tegas untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi tegak lurus terhadap firman Tuhan, itu istilah sekarang yang sedang dipakai ya. Nah, itu saya kira ini sangat bagus sekali sehingga seluruh kepemimpinan gereja mengambil keputusan yang sama untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan karena takut kepada orang-orang Yahudi, tapi mereka benar-benar menerapkan firman Tuhan. Nah, setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga membuat surat edaran kepada gereja-gereja lain atau jemaat-jemaat lain tentang keputusan yang mereka ambil di Yerusalem ini. Sehingga jemaat yang lain juga tahu gitu ya, bukan hanya kelompok tertentu saja, tapi mereka memberikan surat edaran sehingga semua jemaat juga tahu. Dan selain itu, Paulus juga memberikan pengajaran, mengulang lagi dan mengulang lagi pengajaran yang benar dan jelas. Kalau sudah terlihat, baik itu di surat Galatia, Paulus menyebutkan lagi tentang orang Kristen yang tidak perlu disunat dan lain-lain. Kemudian di Roma juga, jadi Paulus terus walaupun dia sudah tahu mungkin jemaat ada yang dengar, tapi pengajaran yang benar itu perlu ditanamkan kepada mereka. Nah, itu saya kira solusi yang sangat bagus yang bisa kita tiru ya untuk gereja-gereja saat ini. Ya, kelima, apa perbedaan pendekatan pelayanan Paulus yang Paulus lakukan di perjalanan misi pertama dan kedua, dan dampaknya bagi kemajuan Injil. Perbedaannya, pergantian anggota tim menjadi Silas dan bukan Barnabas karena masalah Markus. Saudara tahu Yohanes Markus ya, Yohanes Markus ini adalah penulis Injil Markus. Jadi walaupun Paulus saat itu menolak Markus, tapi ternyata tidak selamanya. Ketika bertemu lagi dengan Markus, Paulus mengampuni Markus dan mengembalikan kepercayaannya kepada Markus. Bahkan Paulus melihat Markus sangat berguna bagi pekerjaan Injil, dan dialah yang akhirnya menjadi penulis Injil Markus, gitu ya. Kemudian fokus untuk perjalanan misi yang kedua adalah menguatkan jemaat-jemaat yang sudah dirintis sebelumnya. Jadi pelayanan Paulus itu bukan hit and run. Banyak orang melakukan KKR hit and run ya. Setelah dikabarkan Injil langsung pergi. Pergi ke satu kota, satu daerah mengadakan KKR besar, habis itu ditinggal. Itu saya kira bukan pelayanan Injil atau pelayanan misi yang bertanggung jawab ya. Tapi Paulus kembali melihat jemaat, memonitor kemajuan mereka. Berikutnya, menjangkau wilayah-wilayah baru dengan beragam latar belakang. Jadi Paulus pelayanannya semakin luas di perjalanan Paulus yang kedua. Semakin luas, semakin melihat kesempatan Injil dibukakan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaannya menunjuk pemimpin-pemimpin lokal hasil dari pemuritan dia. Kalau sudah lihat di perjalanan Paulus yang pertama itu 2 tahun, perjalanan Paulus yang kedua itu 3 tahun, dan perjalanan Paulus yang ketiga itu hampir 5 tahun. Jadi saudara lihat Paulus di tempat di mana dia berada selalu memuridkan, dan orang-orang yang dimuridkanlah itu yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin gereja lokal pada saat itu. Saya kira ini sangat baik sekali untuk dicontoh gereja-gereja sekarang ya. Bukan mencari pemimpin yang kaya atau yang mampu atau yang pinter atau yang pendidikan luar negeri,
Tetapi yang memang sudah dimuridkan itu prinsip Paulus yang perlu kita tanamkan ya. Kemudian semakin banyak orang Yahudi yang menolak Injil itu di perjalanan kedua ya. Saya kira beberapa peserta juga melihat hal ini. Banyak orang Yahudi yang semakin banyak orang Yahudi yang menolak Injil. Musuh semakin banyak gitu ya. Itu apa cara lain untuk mengungkapkan. Kemudian juga durasi waktu pelayanan di misi kedua lebih panjang, karena 3 tahun ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya gereja berkembang semakin luas. Ini peserta mengatakan di Timur Tengah maupun di daratan Eropa gitu ya. Itu sangat baik sekali, tepat sekali penyampaiannya. Dan jemaat semakin banyak, semakin dewasa, dan semakin kuat bertumbuh. Ya, keenam, apa tantangan utama yang Paulus hadapi dalam misi yang kedua dan bagaimana mengatasinya? Bagaimana menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan dan pelayanan kita saat ini? Ya, tantangan utama di perjalanan misi yang kedua, satu masalah internal, yaitu perselisihan dengan Barnabas. Ya, ini apa di modul tidak terlalu banyak dibahas, tapi hanya sedikit saja disinggung gitu ya tentang masalah ini. Kemudian mulai terjadi penganiayaan. Nah, ini di perjalanan misi yang kedua lebih jelas lagi. Semakin banyak orang Yahudi menolak dan semakin banyak orang Yahudi yang berani untuk mulai melakukan penganiayaan dan bahkan menjebloskan Paulus ke dalam penjara. Dan masalah fisik karena Paulus mulai dirajam, dipukulin, disiksa gitu ya. Jadi secara fisik Paulus benar-benar di perjalanan misi yang kedua Paulus benar-benar harus menghadapi hal-hal itu gitu ya. Kemudian masuknya pengajaran sesat ke dalam gereja. Nah, ini juga perjalanan misi yang kedua Paulus juga melihat mulai ada pengajaran-pengajaran yang kurang tepat sehingga Paulus harus menjelaskan kepada mereka pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga kepemimpinan untuk jemaat yang sudah dirintis. Ini di perjalanan kedua Paulus mulai menempatkan orang-orang yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Paulus. Juga adanya kebutuhan keuangan rupanya, karena ini ada beberapa peserta yang menyebutkan ini sehingga ini mengharuskan Paulus untuk bekerja menjadi bekerja dengan Paulus dan Aquilas membuat tenda gitu ya untuk bisa menghidupi perjalanan dan juga pelayanan Paulus. Ya, saya kira itu juga sangat baik. Penerapan dalam pelayanan. Ya, hal-hal apa yang bisa saudara terapkan dari pelajaran misi kedua ini di dalam pekerjaan Tuhan saat ini? Ketekunan dalam melayani meskipun menghadapi tantangan itu saya kira hampir semua peserta melihat itu ya. Tekun, tabah, tidak gampang putus asa ketika menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Kemudian fleksibilitas dalam pelayanan. Bahkan ada satu kalau enggak dua peserta yang menyebut tentang teknologi. Jadi bukan hanya kontekstual saja, tapi juga dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang teknologi berkembang dengan sangat cepat. Jadi di dalam melakukan strategi pelayanan kita perlu lebih fleksibel, terutama menggunakan teknologi. Yaitu sangat baik gitu ya. Kemudian kesederhanaan dan kemandirian. Jadi pelayanan tidak harus dilakukan dengan cara yang mewah atau wah, tetapi dengan cara yang sederhana seperti yang Paulus lakukan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dipakai, Paulus pakai. Dan juga kemandirian. Tidak mau Paulus menggantungkan diri pada bantuan gereja saja, tetapi dia juga mau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian kesatuan jemaat supaya tidak ada masalah internal, masalah internal di gereja ini sangat toksik ya. Ketika tidak ada kesatuan di dalam jemaat itu pasti akan mulai muncul masalah-masalah di dalam gereja. Jadi gereja yang sudah pasti akan mengalami masalah eksternal, kalau masih harus ditambah dengan masalah internal itu bisa meruntuhkan gereja ya. Kemudian yang berikutnya adalah sama seperti yang dilakukan Paulus, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi semua masalah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya dan peserta sangat jeli melihat ini sebagai satu penerapan yang harus dilakukan. Ya, 7, tantangan terbesar apa yang dihadapi Paulus pada perjalanan misi yang ketiga. Nah, ketiga ini lebih lama lagi ya. Dan bagaimana membentuk pemahaman kita tentang penyebaran Injil ke bangsa-bangsa lain. Tantangan terbesar apa di misi yang ketiga?
Satu, ancaman pengusiran, penganiayaan, dan bahkan kematian. Ada beberapa peserta langsung menyebut masalah kematian gitu ya. Jadi Paulus harus dihadapkan pada tantangan yang besar ini bahwa dia harus siap sedia kapan saja Tuhan panggil atau kematian yang sudah menunggu. Kemudian adanya ajaran sesat dan cara hidup yang tidak tertib di dalam gereja. Ini kelihatan sekali dari surat-surat Paulus yang Paulus berikan, baik kepada Korintus, jemaat Korintus, dan beberapa jemaat yang lain ya. Kalau saudara lihat, Paulus sangat concern sekali dengan cara hidup jemaat yang tidak tertib, termasuk bahkan perjamuan suci. Ya, jadi ini ajaran sesat itu bukan hanya terjadi di orang luar yang memberi pengaruh, tapi bahkan di dalam. Jadi ajaran sesat yang muncul di antara orang Kristen sendiri, gitu ya, yaitu yang suka mabuk-mabukan atau minum anggur keterlaluan dan lain-lain gitu ya. Ini cara hidup yang perlu ditertibkan dan Paulus menulis beberapa surat jemaat khusus untuk melakukan hal ini gitu ya. Kemudian pelayanan Paulus yang semakin luas itu merupakan tantangan besar karena apa? Karena jelas tidak ada transportasi, Paulus harus berjalan kaki. Semakin luas, Paulus akan semakin capek membentangkan sayap pelayanannya karena semakin luas sehingga semakin lama Paulus harus melayani pada misi yang ketiga. Ya, oke, pemahaman tentang penginjilan. Oh, salah satu juga disebutkan pelayanan makin luas dan ada satu jemaat yang saya lupa untuk menyebutkan. Paulus berkonsentrasi kepada jemaat Efesus. Ya, tantangan terbesar adalah bagaimana mendewasakan jemaat Efesus yang dirumati kalau bahasa Jawa ya, tapi dirawat oleh Paulus selama 3 tahun di sana. Itu merupakan satu fokus yang sangat besar dan tenaga yang sangat besar yang Paulus berikan untuk mendewasakan jemaat Efesus ya. Kemudian pemahaman tentang penginjilan. Ya, pemahaman kita semakin ditegaskan lagi ya ketika mempelajari misi pertama, kedua, dan ketiga. Penginjilan tidak mudah, akan ada ancaman, baik itu eksternal maupun internal. Jadi kita harus siap menghadapi jangan pikir pelayanan yang disertai Tuhan pasti lancar. Tidak. Pelayanan yang disertai Tuhan juga pasti akan mengalami banyak masalah. Jadi kalau menghadapi masalah jangan langsung mengambil kesimpulan, oh mungkin Tuhan tidak menyertai. Oh, belum tentu gitu ya. Lihat aja Paulus gitu ya. Dia sangat disertai Tuhan, tapi tantangan juga banyak gitu ya. Kemudian keselamatan jiwa harus mengandalkan karya Roh Kudus, bukan karena kepandaian manusia. Saya kira peserta sangat baik sekali menjelaskan hal ini ya, bahwa pekerjaan penginjilan itu bukan karena kecakapan kita, tapi karena Roh Kudus. Kemudian juga pemimpin harus menjadi teladan dan tegas. Ini juga beberapa peserta sangat kuat sekali memberikan penegasan ya. Pengaruh pemimpin itu memang besar sekali gitu ya. Paulus memberikan teladan, memberikan ketegasan sehingga jemaat yang hidup tidak tertib mereka harus mendengarkan Paulus dan melihat bagaimana Paulus sudah hidup gitu ya. Makanya Paulus berkali-kali berkata ya, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Wah, itu kata-kata yang sangat berani ya. Mungkin pemimpin sekarang tidak terlalu bisa ngomong itu karena kita sendiri kadang tidak menjalankan apa yang kita omongin. Tapi Paulus berani bertanggung jawab. Teladani aku seperti aku meneladani Kristus. Ya, harus memiliki visi yang global untuk menjangkau dunia. Nah ini ya dari misi 1, 2, dan 3 kita melihat bahwa Paulus tuh punya ambisi menjangkau dunia bagi Kristus dan dia bukan hanya punya ambisi tapi dia juga punya strategi visi yang jelas dan tujuannya adalah memang untuk menjangkau dunia. Nah ini ada satu kutipan yang diberikan oleh peserta yang saya kira bagus untuk kita dengar bersama. Jika potensi dan energi dari dalam jemaat dapat dihimpun menjadi sebuah energi positif, nah cuman saya agak kurang setuju dengan kata energi positif ini seperti New Age ya. Jadi menjadi sebuah semangat penginjilan yang besar di dalam gereja, ini akan sangat mendorong percepatan pelayanan penginjilan di luar jemaat hingga ke seluruh dunia yang Tuhan percayakan kepada kita ya sebagai gereja-gereja yang diutus oleh Tuhan. Ya, saya kira terima kasih untuk peserta yang sudah mengingatkan ini. Kemudian yang 8, apakah orang-orang Yahudi berhasil menghalangi pelayanan Paulus, terutama
dengan menyiksa Paulus, menjebloskan ke dalam penjara hampir 5 tahun, dan mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada hambanya. Yang jelas, uh, semua peserta hampir anonimus, seluruh peserta mengatakan tidak terhalangi. Pelayanan terus jalan, sekalipun ada tantangan, baik penjara, bahkan kematian, pelayanan tetap jalan. Ya, itu moto Paulus ya. Saya kira harus menjadi moto kita semua. Harus pelayanan tetap jalan sekalipun ada masalah. Kemudian, mengapa Tuhan mengizinkan Paulus disiksa dan dipenjara? Ini jawaban peserta sangat menarik nih, cukup apa namanya, membuat kita penasaran. Tapi yang hampir semua setuju ini untuk menguji Paulus, menguji iman Paulus, menumbuhkan Paulus, menyucikan iman Paulus. Ya, saya kira kita semua setuju untuk itu ya. Kemudian yang kedua menjadi kesaksian, menjadi kemajuan Injil dan Kristus dimuliakan. Jadi siksaan, penjara dan segala macam itu justru Paulus sendiri mengakui ini justru menjadi kemajuan bagi Injil. Karena dia bisa melayani bukan hanya di luar penjara, bahkan di dalam penjara pun perlu menerima Kristus sehingga banyak orang-orang di penjara pun diinjili. Kalau saudara lihat Onesimus itu teman pelayanan Paulus yang Paulus menangkan karena dia di penjara. Saat itu di penjara bersama-sama dengan Paulus, bertemu dengan Paulus, diinjili oleh Paulus dan akhirnya bertobat dan akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Jadi Paulus melihat bahwa apa namanya, Tuhan izinkan dia disiksa dan dipenjara karena Tuhan ingin Paulus bertemu dengan orang-orang yang Tuhan ingin pakai di sana, ya. Kemudian menjadi teladan bagi para pelayan Tuhan yang lain. Saya kira ini ditunjukkan ya. Kalau saudara ingat Epafras, Paulus mengatakan dia hampir mati karena melayani Tuhan. Dia saking capeknya melayani Tuhan hampir mati. Nah, ini Epafras melakukan ini karena dia juga melihat Paulus seperti itu. Jadi Paulus ini menjadi teladan ke kelemahan fisiknya, bahkan keadaan di penjara itu pun justru mendorong orang-orang yang melihat Paulus itu semakin semangat melayani Tuhan. Juga menjadi waktu untuk istirahat secara fisik. Nah, ini ada beberapa peserta mungkin karena membaca modul ya. Ini waktu istirahat karena 20 tahun Paulus melayani Tuhan dengan luar biasa, sudah saatnya dia duduk, diam, dan melakukan refleksi. Dan akhirnya juga kalau saudara lihat ada surat, di antara 13 surat Rasul Paulus, itu ada yang disebut surat-surat penjara. Kenapa? Karena Paulus menulis surat-surat itu di dalam penjara. Nah, ini saya kira satu hal yang Tuhan izinkan, Paulus ada di penjara supaya dia bisa duduk dan menulis. Ini kemarin dulu sempat ya kita bercanda. Kalau mau bukumu selesai ditulis, pergilah ke penjara. Nanti di penjara dia akan selesai menulis buku. Ya itu saya kira sudah dibuktikan oleh Paulus ya. Kemudian ada peserta yang saya kira sangat sangat wise, bijaksana, berkata tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan Paulus disiksa gitu ya. Tapi semua itu ada di bawah rencana dan kontrol Tuhan. Ada misteri di belakang ini yang kita tidak tahu. Ini maksud Tuhan. Kenapa Paulus diizinkan bahkan dipenggal kepalanya? Itu juga satu misteri. Kenapa Tuhan izinkan? Ya itu maunya Tuhan gitu ya. Itu rencana Tuhan untuk bagaimana Paulus bisa menjadi saksi di kemudian hari. Terkhusus untuk mereka yang saat ini dianiaya ya. Supaya mereka bisa melihat Paulus sebagai teladan mereka. Oke, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman pengadilan, penganiayaan, pemenjaraan, dan akhir hidup Paulus? Pelajaran yang peserta dapatkan, satu, supaya kita tidak sombong, tetapi harus selalu rendah hati. Karena kalau di penjara kan kita nggak ada alasan untuk kita bisa sombong ya. Supaya kita semakin berani mengandalkan Tuhan. Saya kira itu juga sangat baik. Iman harus diuji dan dimurnikan. Saya kira itu juga peserta sangat jeli melihat ini. Kemudian supaya kasih Kristus semakin nyata di dalam kelemahan kita. Sangat bagus sekali. Jangan memusatkan diri pada penderitaan, tapi pada Kristus. Seperti yang Paulus lakukan ya. Dia menderita, di penjara, dianiaya, diadili di depan para pejabat, tetapi fokus dia bukan itu gitu ya. Fokus dia adalah bagaimana dia bisa memberitakan Kristus. Kemudian mempraktekkan belas kasihan dan tidak membalas dendam. Ini saya kira beberapa peserta melihat bahwa Paulus yang harusnya gitu ya, karena dia dianiaya dan
disiksa, Paulus sebenarnya bisa membalas dendam, apalagi dia sebagai warga negara Romawi gitu ya, tapi Paulus tidak melakukan itu. Bahkan Paulus memberikan banyak pengampunan kepada orang-orang yang apa namanya, yang dia anggap berselisih gitu ya. Salah satu contohnya tadi sudah saya katakan, dia mengampuni Markus dan menerima Markus, dan bahkan akhirnya Markus bersama-sama melayani Paulus lagi gitu ya. Kemudian yang lain supaya kita tekun menanggung penderitaan seperti Kristus. Ya, itu sangat baik ya, bahwa kita harus membekali diri untuk menderita bagi Kristus. Tidak takut pada kematian tubuh. Kematian adalah kemenangan. Ini istilah yang dipakai oleh peserta ya. Kematian adalah kemenangan. Wah, ini paradoks ya. Kematian itu harusnya kekalahan, tapi justru menjadi kemenangan. Menjadi penghiburan bagi orang-orang Kristen yang saat ini menderita aniaya karena imannya pada Kristus. Ini saya kira kita semua ketika kita sampai pada saat di mana kita mungkin dianiaya, ingatlah bahwa Kristus sudah melakukan itu. Paulus sudah melakukan itu juga, dan kita harus sukacita melakukan hal yang sama. Ya, kemudian penderitaan tidak menghalangi kita untuk terus maju melayani. Ini saya kira juga pelajaran yang sangat bagus yang diberikan oleh teman-teman. Saya kira, saya harap itu bukan hanya menjadi slogan ya, tapi benar-benar nanti kalau menghadapi aniaya, jangan mutung, jangan apa namanya, jangan mutung itu apa ya, jangan berhenti melayani terus bete gitu ya, terus nggak mau melayani, ya itu tidak baik ya. Semoga ini bisa menjadi satu pegangan bagi kita. Yang terakhir, simpulkan sumbangsih hidup dan pelayanan Paulus bagi gereja Tuhan secara global. Ya, Injil tersebar ke seluruh dunia dengan gereja-gereja yang didirikan. Itu saya kira sangat tepat sekali. Teladan hidup yang menginspirasi banyak orang, bahkan sampai hari ini. Ya, metode dan pendekatan misi bagi gereja masa kini, misi global, itu harus menjadi cara gereja melaksanakan amanat agung. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini ya, saudara sudah tidak ada lagi tembok-tembok yang menghalangi. Saudara bisa pergi ke seluruh dunia kapan saja, di mana saja. Ya, misi global itu menjadi tujuan Paulus. Saya kira gereja pun sekarang juga harus seperti itu. Kemudian surat-surat Paulus yang mengajarkan tentang soteriologi, doktrin keselamatan, kristologi, doktrin Kristus, pneumatologi, doktrin Roh Kudus, membuat gereja memiliki pengajaran yang benar. Sampai hari ini, masalah keselamatan, masalah kristologi, masalah Roh Kudus, kembalilah kepada Alkitab, karena Paulus sudah memberikan ajaran yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Kemudian menjadi penghiburan bagi pelayan Tuhan yang sedang menderita, tadi sudah ya. Perjuangan memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Jadi saudara, bukan melawan daging dan darah ya, bukan melawan manusia, tetapi melawan kuasa-kuasa di udara. Jadi saudara harus tahu musuh saudara itu siapa, bukan manusia gitu ya, tetapi setan yang mempengaruhi, setan yang menyetir, setan yang mensutradarai gitu ya. Tuh. Kemudian juga sumbangsih Paulus menjadi model pemuritan bagi pelayanan misi. Saya kira ini juga menolong kita untuk tahu kita nggak boleh melakukan pelayanan hit and run, tabrak lari gitu ya, tetapi harus ditungguin. Ini menjadi model pemuritan yang saya kira harus diikutin gereja sampai hari ini. Nah, ini ada beberapa komentar dari peserta yang saya kira cukup menarik untuk disimak selanjutnya. Saya nggak akan ceritakan karena ini bahan yang lain, yaitu ada peserta yang menyebutkan tentang konferensi misi global yang menyebutkan tentang Paul's Manifesto. Ya, itu ada kelihatannya 4 pilar ya. Saudara bisa melihat nanti, cari di internet gitu ya. Kemudian juga ada satu peserta yang mengatakan kalau kita pernah mendengar siapa namanya, Rick Warren, tentang itu Church Driven Life, atau ya banyak buku-bukunya dia ya. Nah, ini kalau hidup Paulus menurut peserta ini dikatakan adalah dia Grace Driven Life, betul-betul mengandalkan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, dan dia hanya mau melakukan itu karena belas kasihan Tuhan. Sangat bagus. Nah, ini ada peserta tadi yang saya sempat baca sedikit dari kesaksian testimoninya atau membagikan berkatnya. Mari menjadi Paulus zaman now. Wow, betul sekali. Sangat-sangat betul sekali ya. Ya, oke, ini adalah pelajaran-pelajaran dan juga
ringkasan dari banyak yang teman-teman sudah berikan. Saya tidak memberikan semuanya, ada beberapa yang kurang tepat tapi tidak saya masukkan ya di sini ya. Oke, jadi ini adalah evaluasi dari admin. Total peserta ada 99 sebenarnya, tapi ada yang keluar di tengah jalan karena pelayanan, karena sakit, karena tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain, ada 17 orang. Sayang sekali ya. Semoga mereka tetap akan melakukan kelas lagi di masa yang akan datang. Sekarang sudah tahu aturan, sudah tahu komitmen yang harus diberikan. Jadi next time ketika ikut lagi kelas sudah lebih siap, ya. Kemudian keaktifan peserta sangat bagus, rata-rata aktif dari pagi sampai malam, gitu ya. Walaupun ada peserta yang datangnya mepet-mepet gitu ya, udah mau tutup kelasnya baru datang sehingga tidak melakukan diskusi dengan baik. Ya itu ada beberapa, enggak semua ya. Kemudian juga ada beberapa peserta yang masih kopas dari hanya copy saja dari referensi atau bahkan dari AI. Saya kira ini sudah diperingatkan berkali-kali di dalam panduan teknis. Saudara tidak boleh mengcopy referensi langsung. Saudara harus mengolah lebih dahulu pakai kata-kata sendiri, baik itu artikel, baik itu AI, baik itu book, baik itu bahkan buku, semua harus diolah dulu supaya menjadi milik saudara dan keluarkan itu dengan kata-kata sendiri, ya. Bahkan ada yang masih mengambil sumber yang salah, saudara. Banyak sekali sumber di internet yang mungkin tidak seharusnya saudara pakai ya, seperti dari Mormon, dari Jehovah Witness. Tolong hati-hati untuk tidak memakai itu gitu ya. Oke, beberapa peserta juga masih menjawab sangat minimalis, entah karena kurang waktu, entah karena kesibukan ya. Jadi kurang mengeksplorasi, menggali, mempertajam baik jawaban atau pertanyaan. Jadi saudara, kalau saudara mau mendapatkan hasil yang maksimal, saudara nggak bisa minimalis, saudara harus lebih maksimal lagi. Kemudian pertanyaan mengharuskan peserta menggali sumber-sumber sejarah. Saya kira ini agak lain dengan apa kelas-kelas yang lain karena ini kelas sejarah. Kelas sejarah itu kan harus ngerti urut-urutan, harus ngerti waktu, ya segala macam ya. Jadi saudara harus memperhatikan lebih lagi. Walaupun di kelas doktrin juga sama sih sebenarnya, saudara harus menggali sumber-sumber yang akurat gitu ya untuk belajar lebih baik. Kemudian admin juga sangat senang karena rata-rata peserta kooperatif jika di reminder langsung apa namanya langsung ditanggapi dengan baik. Dan selama kelas hampir 4 kelas semuanya tidak ada yang OOT selama diskusi berlangsung. Bahkan peserta sendiri yang udah merasa wah ini kayaknya mau OOT nih. Belum disemprit oleh admin, peserta sudah sadar sendiri. Jadi itu sangat bagus. Ya, ini dari admin. Terima kasih kepada peserta yang bertahan sampai akhir kelas. Saudara-saudara yang bisa mengikuti sampai hari ini, lanjutkan lagi belajar lebih dalam tentang tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ya, ini pesan dari admin. Terima kasih banyak untuk teman-teman admin yang sudah bekerja keras, ikut begadang bersama-sama saudara sampai jam 11 malam, supaya saudara bisa terlayani dengan baik. Jadi kita tepuk tangan ini untuk para admin dan moderator yang sudah sangat apa namanya baik sekali menemani teman-teman saudara sehingga saudara bisa belajar dengan maksimal.